Halo, assalamualaikum semuanya teman-teman YouTube. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sedikit ya tentang sekaligus update progres untuk pesanan Mas Dwi dari Wonosari. Sebelumnya jangan lupa kopinya siapkan dulu ya guys, karena kalau di channel saya kita berusaha fokus untuk ke konten apa yang ingin disampaikan ya. Ini progres Mas Dwi ini baru sampai remote. Kemarin sempat terkendala karena modulnya ternyata tidak bisa digunakan ya. Makanya buat teman-teman jenis modul apa yang perlu dimiliki untuk supaya benar-benar bisa digunakan ya. Ini modul ini juga saya beli online di toko tempat biasa saya beli, tapi ternyata serinya beda. Ini yang V1557 ini enggak ada penyimpanan memori, dan yang direkomendasikan adalah modul timer yang seperti ini. Jadi ada nomor serinya nomor seri aja ya. Nomor serinya itu HCW M421. Nah ini mana coklatnya ya. Ini kalau di setting cukup sekali saja karena dia punya penyimpanan memori pengaturan. Jadi ketika dihidupkan dia langsung ke P3.2, artinya kita hanya sekali setting saja. Nah resikonya memang kalau kita punya hobi seperti ini ya, ini tiwas beli 5 ternyata nggak bisa digunakan semua. Dari warnanya beda ya, ini hijau ini biru. Sebenarnya programnya sama, hanya itu saja sih bedanya. Oke, kita lanjut ke remote ya teman-teman. Nah kalau buat teman-teman yang pesan di tempat saya, ini akan saya review apa yang saya kerjakan, bagaimana cara mengerjakannya, tapi sebisa saya ya, karena saya mesti perlu banyak belajar. Dan saya belajar ini pun juga dari YouTube, dari master-master lain yang sudah lebih dulu memulai dan sudah lebih paham seluk-beluk mengenai mobil remote ini. Nah karena saya punya hobi yang nyolder kayak gini lah, makanya saya belajar kepada beliau-beliau. Ilmunya gratis, sehingga saya juga menyampaikan seperti ini juga gratis ya, karena saya juga niatnya pengen berbagi. Ada kepuasan tersendiri ketika orang lain itu pesan di tempat kita. Oh berarti hobi kita itu bisa menghasilkan dan bisa membantu orang lain untuk mencari rezeki. Nah semangat saya di situ. Nah di sini ada baterai kelihatan nggak nih? Ini baterai baru tapi bukan yang hydran ya. Baterai 18650 3,7 volt 2000 mAh. Ini tipenya IMR ya, mereknya HYLN Hilin. Ini sudah cukup bagus untuk mensuplai remote, dimana dia itu tidak begitu membutuhkan banyak daya, karena bawaannya aja sebenarnya baterainya seperti ini ya, yang sekali pakai seperti ini. Ini pun awet teman-teman, ini dipakai awet, apalagi untuk misalnya cuma buat anak sendiri, bukan untuk usaha rental seperti ini ya. Ini pun sudah cukup awet. Walaupun di sini hanya ada 1,5 volt aja, nggak ada berapa mAh nya ya, atau mungkin ada, saya yang tidak tahu. Nah tapi saya gunakan ini karena kebutuhan usaha, jadi harus lebih tahan lama. Kalian bisa menggunakan tipe baterai apa saja, yang penting 3,7 volt gitu yang bisa dicas ulang. Kemudian dari maaf, ngopi dulu ya.
enak guys. Nah ini kopinya bikin sendiri ya. Nah kalau malam baru minta istri. Dari baterai ini langsung disolder plus minusnya ke saklar cas ini. Di sini saya taruh samping supaya ketika mengecas dia bisa berjejer, itu tidak begitu makan tempat. Samping. Kalau ini tombol-tombolnya ya, saya bedakan saja warna maju mundur sama kanan kiri. Kemudian dari sini dari baterai sudah ya, disambung ke sini plus minusnya untuk pengecasan. Kemudian tombol-tombol ini, jadi buat teman-teman yang pengen tahu, sebenarnya nggak serumit ini ya. Ini karena ada kabelnya aja jadi rumit. Tapi kalau kita sudah paham itu karena praktek atau ya sering nonton kayak gini, sebenarnya nggak rumit kok. Ini yang penting salah satunya di jumper. Ini yang nanti dilarikan ke negatif. Terus yang satunya nanti disolder di sini. Nah ini ya, memang saya sendiri pun juga awalnya pusing karena bukan basic awalnya saya di elektro atau di bagian apa elektronik seperti ini ya. Tapi hanya rasa ingin tahu saja. Maklum laki-laki memang selalu ingin tahu cara kerja dunia, itu relate sekali. Nah ini ground, kemudian ini larinya ke kanan kiri, terus daerah sini ini ground, ini larinya ke maju mundur. Nah daripada pusing, sebenarnya kalian cuma dihafalin aja mana yang saya solder kalau mau belajar di awal ya. Ini solder ya, ini satu pencetan, ini pencetan yang berbeda juga, ini ground untuk daerah sini, ini juga disolder, ini disolder, ini ground, ini pencetan, ini pencetan sendiri, ini pencetan sendiri. Nah kalian coba pencet nanti jalannya gimana, apakah maju mundur, apakah kanan kiri. Kalau kalian mencetnya ke kiri kok larinya ke kanan, ya berarti terbalik gitu saja. Kalau kalian mencetnya maju kok jalannya mundur, ya berarti terbalik, tinggal diulangi soldernya dibalik. Dengan begitu nanti kalian paham, oh maju di sini, oh mundur di situ ya. Karena dijelaskan di sini pun kalau nanti serinya berbeda ya beda juga, nanti malah kesalahan ada di saya. Lu di tutorial ini maju kok di sini mundur. Nah ini kan kita memberikan pemahaman ya, bukan yang sepenuhnya benar gitu, belum tentu benar. Oke, setelah ini masuk ke modul, maaf, ini sambung ke tombol-tombol. Kemudian ada catu daya. Catu daya ini yang merah ya, catu daya ini ada negatif ada positif, warna merah ini agak panjang, ini masuk ke modul. Nah untuk modulnya itu seperti ini. Modul ini ingat ya teman-teman, serinya HCW M421. Ada seri lain, yang penting kalau ini maksudnya yang jelas yang saya pakai saat ini yang bisa menyimpan pengaturan. Jadi ketika menggunakan modul ini hanya satu kali setting, dia sudah otomatis di settingan itu terus meskipun power dimatikan. HCW M421. Tapi memang ada seri lain yang tetap bisa nyimpen seperti ini ya. Ini ada satu yang berbeda ya, ini kan beda, ini ada tulisannya HCW M421, yang ini enggak ada, cuman ini juga bisa nyimpen. Nah bentuknya seperti apa aja, yang penting bisa nyimpen memori, itu bisa kalian gunakan untuk modul yang mau dikasih timer ya. Timer ini juga bisa dikasih di mobil atau di remote bisa, yang penting tahu cara masangnya. Nah kembali lagi, cara masangnya seperti ini guys. Untuk ini kan posisi relay ya,
Jadi relay ini dicopot, setelah dicopot nanti disambung ulang pakai kabel supaya ketika penempatan dia lebih fleksibel. Karena kalau nempel di sini ada relaynya itu akan mengganjal, jadi layarnya ini nggak bisa sampai depan. Untuk penjelasan seperti ini sebenarnya banyak yang lebih detail lagi di channel-channel lain. Di tempat saya belajar itu sudah dijelaskan bagaimana caranya untuk memasang ini. Kemudian kita bikin negatifnya di sini, atau ini negatif dari sini juga boleh, ground yang penting. Kalau saya di sini, saya belajar ini dari bengkel dolanan. Silahkan berkunjung ke sana, yaitu pemilik channelnya sudah master sekali ya, saya banyak belajar dari sana. Ini negatif dari baterai dan negatif modul remote nanti disolder jadi satu di sini. Kemudian untuk no ini positif dari modul remote. No ini positif dari modul remote. Kemudian yang COM ini dari baterai. Nah, COM ini kan larinya ke baterai tapi diputus oleh saklar di sini supaya bisa di on off kan. Ini saklarnya yang pencetan seperti ini nanti saya taruh dalam, terus nanti sininya casingnya dibor, sehingga cara menyalakannya ditusuk dari luar pakai jarum supaya tidak terjangkau oleh tangan-tangan anak kecil. Tangannya kan masih polos ya, jadi semuanya dipegang. Nah, ini sudah nyala seperti ini. Timer ini sudah berjalan, dan settingan awal ini saya setting di 15 menit. Kalau mau setting, mungkin teman-teman ingin tahu caranya nyeting seperti apa. Ini kalau di awal itu kan P1.1, nanti tinggal kalian pencet set seperti ini, lalu kalian pilih modenya, mau 3, ini banyak mode ya. Nah, 31 seperti ini, kalian pilih yang P3.2, kemudian klik set. Nah, kemudian masuk OP. Nah ini ada titik 3 kan nyala, ini titik 3 nyala itu berarti menit, berarti ini 15 menit. Kalau begini saya tahu cuman lupa guys, ini detik atau menit ya. Ini beda lagi. Nah yang jelas khusus di video kali ini menit tuh nyala, titik 3 ini nyala semua. Kemudian tinggal kalian mau pilih mau berapa menit, mau 5 menit, mau 15 menit. Kalau sudah, klik set lagi. Untuk CL nya kasih aja 1 ya, nggak usah banyak tahu, yang penting ini 1 aja gitu guys, biar nggak pusing. Loopnya juga kasih 1 seperti ini, udah tahan 3 detik. Nah, relaynya nanti akan menyala seperti ini. Relaynya akan menyala dan ini sudah siap digunakan ya. Relaynya sudah siap digunakan. Dan ini otomatis modulnya ini akan menyala. Oke. Nah, jadi seperti ini ya. Untuk kalian yang pengen belajar ya, kalau pesan dari saya intinya sih praktek saja, karena dulu awal saya belajar pun bikin kayak gini tuh seharian juga belum tentu jadi ya. Ini caranya ngelubang gimana, terus cara jaraknya dari kanan kiri berapa, terus lubangnya ini posisinya mau di mana, itu semua kalian bisa lihat tutorialnya. Tapi kalau kalian nggak praktek itu tidak akan jadi ilmu ya, cuma jadi wawasan saja. Kalau nanti kalian nggak megang atau nggak praktek ya, ilmunya kurang meresap, jadi nanti bisa lupa. Nah kebetulan karena saya dapat pesanan kan, mau tidak mau saya juga belajar karena ada keinginan, makanya bisa teman-teman. Dan lihat belajarnya pun juga dari YouTube. Saya bisa, kalian pun juga bisa. Ini sekaligus buat Mas Dwi jika ingin memperbaiki, yang penting pahami jalurnya ya Mas ya. Ini simple kok Mas, nggak serumit yang dibayangkan gitu. Santai saja. Nanti kalau nggak bisa silahkan hubungi saya,
nanti tak bantu cara settingnya atau cara servisnya bagaimana. Jadi untuk teman-teman yang pesan di saya itu belinya cukup sekali, sekaligus saya bekali cara maintenance-nya supaya bisa maintenance sendiri. Jadi tidak ada yang saya sembunyikan, ada trik-trik apa segala macam, enggak ya. Karena ini kan saya hobi yang bisa membantu orang lain dapat penghasilan tambahan gitu. Enggak ada yang rahasia. Rahasianya adalah di skillnya masing-masing. Saya punya skill karena saya latih, karena sekedar hobi ya, untuk mengalihkan pikiran yang mungkin nggak berguna. Ini jadi berguna karena saya belajar, kemudian saya juga bisa produktif, kemudian juga bisa menghasilkan rezeki gitu. Dan saya menghasilkan rezeki, yang ngasih rezeki juga nanti dapat penghasilan rezeki dari alat yang saya buat gitu. Jadi enak ya guys, hidup itu harus punya filosofi seperti itu. Jadi memang tujuan saya bukan uang, tapi bukan berarti saya tidak butuh uang. Saya juga pengennya hobi saya bisa menghasilkan. Saya ingin menikmati setiap proses yang saya bikin di sini. Proses yang saya nikmati adalah proses belajarnya, proses perakitannya, proses menikmati setiap step by stepnya seperti itu. Kemudian sampai ini bisa berada di tangan orang lain, itu adalah kepuasan tersendiri buat saya, karena saya bisa menghasilkan barang yang berguna. Berarti saya menjadi manusia yang berguna kan gitu. Alah, kurang kopinya guys, nggak usah jeru-jeru ya. Intinya cuma itu dulu guys, review remote dari saya ya. Untuk semua yang pesen dari saya, dalamnya seperti itu. Yang jelas remote ini bisa tahan kurang lebih 1 minggu ya, tergantung penggunaan. Kalau misalnya lapak laris banget ya bisa mungkin 5 hari, mungkin kalau seharian dipakai terus gitu. Yang jelas ini sangat awet banget. Saya nggak eman-eman buat kasih baterai yang bagus, termasuk juga yang kalau kalian lihat itu remote remote-nya ya guys ya. Yang mau berminat silahkan tak kasih, nggak apa-apa ini kalau mau, buat mengurangi sampah remote itu saya bongkar semua. Saya ingin menciptakan, ya enggak menciptakan sih, saya mau memodifikasi dari master yang lain itu biar beli di tempat saya itu ringkasnya ya. Mobil sudah full upgrade, baterainya juga baru, high trend, merek EV, real kapasitas, enggak yang mendang-mending gitu loh guys. Tapi ya sak madio, bukan saya mosok tak kasih raki panda harganya 1 biji baterai 100.000 lah, saya makan apa gitu. Untuk harga dari saya itu juga sudah termasuk jasa ya, karena di sini juga saya juga mengeluarkan waktu, saya juga mengeluarkan keahlian, saya juga mengeluarkan gula dan kopi, kadang juga rokok. Itu karena ya itu adalah sajen saya untuk bisa menikmati waktu ya, seperti itu. Itu sudah ada biayanya di situ, dengan bahan yang berkualitas yang akan kalian dapatkan. Nah kalau nggak berkualitas juga saya nggak akan bikin video kayak gini ya, pasti tak umpet-umpet ke apa yang kiranya kurang bagus. Kalau ini ya real bagus di lapangan, bahan semua bahan yang kalian cari ya seperti ini hasilnya. Dan insya Allah awet, karena saya pengen bikin barang itu yang awet. Jangan sampai beli di tempat saya kok wah gampang rusak, ringkih gitu. Ini pol-polnya kalau dijatuhin ya entah casingnya yang bisa pecah ya karena plastik, kalau dibanting ya, kalau jatuh kan saya sering juga lihat ini remote jatuh berkali-kali, nggak apa-apa, paling baterainya itu lepas karena ini dilem tembak, saya dilem tembak saja. Kalau ada kerusakan itu biar gampang nyopotnya gitu, saya dilem tembak udah cukup. Dan ini ketika nanti saya rapikan, ini juga nanti tak lem tembak semua biar kenceng ya, nggak goyang. Mungkin itu dulu teman-teman review remote-nya ya, progres dari Mas Dwi, pesanan Mas Dwi di Wonosari. Ini mohon ditunggu, ini mobilnya juga sudah datang.
Ada di sini ada 5 unit. Setelah saya kerjakan remote-nya selesai, nah nanti remote-nya langsung tak simpen. Saya uji coba dulu ya. Kalau clear nggak ada masalah, saya simpen, nanti baru saya lanjut ke upgrade mobilnya. Oke, ditunggu upgradean video selanjutnya, progres dari Mas Dwi di Wonosari. Terima kasih sudah mempercayakan dan pesan di tempat saya. Semoga nanti menjadi usaha yang berkah barokah untuk Mas Dwi dan keluarga, dan bisa menjadi tambahan pintu rezeki untuk Mas Dwi. Terima kasih, sekian. Mohon maaf bila ada salah kata atau candaan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.